Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan coaching klinik, panduan akses korteks dan sosialisasi Bupot Konsultan dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Tribulan Lestari selaku MC yang akan memandu jalannya Zoom pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam ini sudah siap semuanya ya untuk praktik akses korteksnya. Siap, Mbak, insya Allah. Alhamdulillah. Udah disiapkan juga Bapak Ibu untuk device-nya. Device-nya bisa disiapkan juga ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan handphone, tablet, ataupun laptop untuk mengikuti praktik langsung malam ini. Untuk Bapak Ibu juga yang sudah menyiapkan device tambahan, nanti bisa langsung mengikuti praktek bersama pemateri kita. Namun apabila Bapak Ibu yang saat ini tidak memungkinkan untuk menyiapkan device tambahannya, tidak perlu khawatir ya, karena Bapak Ibu tetap bisa mengikuti sesi malam ini dengan menyimak dan memahami terlebih dahulu panduan yang akan disampaikan oleh pemateri. Nantinya praktik juga bisa dilakukan kembali setelah sesi selesai. Sebelum masuk ke materi, saya juga mohon kepada Bapak Ibu konsultan untuk fokus menyimak selama materi berlangsung agar setiap informasi dan panduan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Selama selama pemaparan materi berlangsung, saya mohon juga kepada Bapak Ibu untuk dalam keadaan kondisi mikrofonnya di mute terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah materi selesai, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya saja. Jadi untuk Bapak Ibu nantinya yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah saya persilahkan, Bapak Ibu dapat langsung open mic dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Jadi untuk sementara kita simak dan ikuti terlebih dahulu materi yang akan disampaikan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan berdiskusi bersama di sesi tanya jawabnya. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas mengenai panduan akses korteks dan sosialisasi bukti potong konsultan. Dan di sini sudah bergabung juga pemateri kita yang akan menjelaskan serta memandu Bapak Ibu dalam praktik malam ini. Mbak Mela, apakah sudah hadir di dalam Zoom ini? Sudah Mbak Bulan, ya. Oke, Mbak Mela. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Mbak Mela, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Kita sudah bertemu kembali mungkin di sesi pajak yang sekarang kita akan lebih membahas ke Bupot ya Ibu Bapak ya. Mungkin sebelumnya, sebelum saya mulai di sini masih banyak mungkin ibu bapak yang masih bingung ya terkait bagaimana sih aktivasi Kortek, terus akun-akunnya seperti apa gitu. Nah, karena di berbagai pertanyaan masih banyak nih ibu bapak yang masih bingung sebenarnya gimana sih cara kita aktivasi akun Kortek itu seperti apa gitu ya. Supaya nantinya ketika kita udah dapat bukti potong, udah punya data-data tersendiri untuk administrasi pajaknya, kita sudah terbiasa dan juga sudah enak ya punya akun tersendiri gitu ya. Dan mungkin ada beberapa ibu bapak konsultan yang sebelumnya di sini udah hadir Bu Ria ya yang sebelumnya Iya, siap, Mbak juga Mela. sudah pernah langsung konsultasi. Selamat bergabung ya. Kita ketemu lagi Ibu di sesi malam ini. Nanti semuanya kita sama-sama belajar Ibu Bapak bagaimana caranya untuk bisa aktivasi akun Korte. Di sini saya akan coba membantu Ibu Bapak supaya ke depannya nanti bisa langsung gimana sih kita selain bukti potong dan lain-lainnya bisa terakses otomatis di Kortek gitu ya. Nah, mungkin Mbak kita Mela, langsung aja Ibu maaf, Bapak ya sebelum izin ya. Mbak Mela suaranya agak terputus-putus. Oh ya, sebentar ya. Apakah sudah aman, Mbak? Masih sedikit terputus-putus Mbak Mela. Oke, sebentar ya.
Suara saya sudah terdengar, Mbak? Ya, Mbak Bulan, suara saya sudah aman kah? Sudah Mbak Mela, insya Allah. Oke, baik Ibu Bapak, mohon maaf ya atas gangguan kendala sinyalnya. Baik, selanjutnya kita langsung aja lanjut ya, Ibu Bapak, untuk mulai bagaimana protek dan juga pemaparan. Mohon maaf Mbak Mela, suaranya agak terlalu kecil, boleh dibesarin sedikit. Oke, sebentar ya Mbak. Sudah aman Mbak? Masih kecil Mbak Mela. Kecil, sebentar ya. Oke, apa sudah aman? Bapak Ibu izin, apakah suara Mbak Mela sudah terdengar dengan jelas? Suaranya kecil sekali. Sudah terdengar Ibu Bapak? Apa sudah aman suaranya? Boleh dibesarin sedikit Mbak Mela, maaf. Sebentar ya. Oke, sudah aman. Dia sudah full sih Mbak Bulan ya. Apa masih terkendala suara masih putus kecil Ibu Bapak? Insya Allah aman Mbak Mela. Inilah ya, semoga udah aman ya suaranya. Oke, baik. Untuk memulai aja ya di sesi kali ini, saya langsung untuk men-share terlebih dahulu yang akan kita jelaskan terkait materi malam. Oke, Ibu Bapak, apa sudah terlihat materinya, Ibu? Sudah Mbak Mela. Ya. Oke, baik kita mulai aja Ibu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, baik kali ini saya akan menjelaskan terkait akun Cortex dan sebelum memulai ada beberapa tahapan untuk kita mulai ke namanya menyusun bukti potong atau bagaimana sih caranya kita mendownload bukti potong tersebut. Nah, sebelum saya mulai, Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak di sini masih banyak Ibu Bapak yang tidak bisa masuk akun Cortex atau belum verifikasi Cortex di sini, Ibu? Sudah Mbak Mela. Baik, jadi untuk mengaktifasi akun Cortex atau memulai download bukti potong, Ibu Bapak boleh disiapkan terlebih dahulu ya untuk handphone atau tablet atau laptop semuanya ya, sudah aman. Nah, saya akan mengulas kembali terkait bagaimana sih kita mengaktifasi atau login akun. Nah, di sini Ibu Bapak mungkin sudah pernah mengaktifkan namanya NPWP ya. Nah, setelah Ibu Bapak mengaktifkan di DJP atau di pajak, nah, Ibu Bapak boleh langsung kita sama-sama ya semuanya masuk ke akun. Nah, Ibu Bapak boleh sekarang Ibu Bapak boleh masuk ke link situs web namanya kontakdjp.pajak.go.id ya Ibu Bapak. Silakan. Oke, sudah Ibu Bapak ya. Nah, setelah Ibu Bapak masuk di akun website Kortek djp.pajak.go.id, maka akan muncul namanya klik aktivasi akun wajib pajak. Itu tertera di sini ada beberapa halaman di mana ada login, kata sandi, terus lupakan email. Nah, proses pertama ini kita akan mulai lebih dahulu bagaimana sih kita aktifasi akun tersebut. Sebelum kita memulai, kita punya akun dan juga bisa mendownload bukti. Baik, setelah Ibu Bapak muncul tampilan Cortex di gambar ini, Ibu Bapak di situ ada beberapa pilihan. Nah, Ibu Bapak langsung aktivasi wajib pajak, nanti akan muncul tanda apakah wajib pajak tersebut sudah terdaftar. Apakah muncul Ibu Bapak semuanya? Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak.
setelah ada aktivasi akun Cortex, Ibu Bapak boleh nanti muncul klik cari. Nah, klik cari ini akan melihat bagaimana nik Ibu Bapak atau verifikasi ketika sudah masuk di nomor wajib pajak itu sudah tertera. Mbak Mela, maaf. Izin suaranya agak dibesarin sedikit ya Mbak Mela. Oh iya, ya. Apakah sudah aman, Mbak Bulan? Udah maksimal sini ya? Insya Allah aman dari saya. Oke, oke Ibu Bapak, mungkin kita bisa lanjut ya. Sudah aman ya Ibu Bapak ya, suaranya ya? Oke, baik. Nah, Ibu Bapak tadi sudah masuk ke situs akun Cortex, sekarang Ibu Bapak masukkan nomor NIK dan nomor pokok wajib pajak. Silakan Ibu Bapak yang sudah menyiapkan handphone atau laptopnya dipersilakan untuk mengikuti langkah yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, jika Ibu Bapak sudah memasukkan nomor NIK atau tersebut, nanti boleh diklik cari. Ketika dicari itu ada nama Ibu Bapak yang muncul, maka aktivasi atau Bapak sudah mendaftarkan di tempat pajak atau lewat online itu sudah otomatis NIK-nya itu sudah bisa terdaftar ya Bu. Itu sudah muncul namanya. Nah, setelah itu baru Ibu Bapak input email dan nomor ponselnya yang daftar. Boleh dimasukkan. Nah, jangan lupa untuk email dan nomor telepon, Ibu Bapak mohon diikut sertakan nomornya yang sudah daftar di kantor pajak ya. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak ketika daftar ke kantor pajak, terus tidak sesuai nih sama yang dimasukkan di sini atau di akun Bapak, maka itu tidak akan tersinkron dan akan kembali lagi ke halaman awal gitu. Oke, mungkin sampai sampai sini Ibu Bapak sudah ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah Ibu Bapak sudah muncul nih ketika tadi udah aktifkan akun pajaknya, terus nanti juga akan muncul emailnya, baru Ibu Bapak akan muncul namanya verifikasi identitas. Verifikasi identitas ini nanti akan di selfie atau kita sebelum memulai ya mungkin yang Ibu Bapak yang sudah pernah konsultasi saya di kantor mungkin sudah paham ya bagaimana caranya selfie atau ketika verifikasi atau wajahnya itu sudah bisa terverifikasi maka akan ada namanya centang hijau atau centang hijau itu sudah berhasil bahwa foto Ibu Bapak itu sudah bisa terverifikasi di akun tersebut. Ya. Baik, selanjutnya setelah muncul verifikasi selfie tersebut, nah ada beberapa pernyataan wajib pajak. Nah, untuk pernyataan wajib pajak ini wajib Ibu Bapak mencentang terlebih dahulu setelah melakukan proses verifikasi foto atau selfie yang tadi berhasil dicentang ya Bu ya. Baru Ibu Bapak boleh simpan. Nah, setelah Ibu Bapak menyimpan, nanti akan Ibu Bapak diarahkan email untuk mendapatkan namanya surat keterangan bahwa Ibu Bapak tadi itu sudah melakukan verifikasi. Nah, bisa dilihat pada tersebut Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak sudah berhasil, sudah verifikasi foto, selfie, semuanya, itu akan muncul di email Ibu Bapak namanya surat penerbitan akun wajib pajak. Nah, ketika Ibu Bapak sudah mendapatkan ini, berarti Ibu Bapak sudah berhasil pada tahap ini. Sudah berhasil namanya mendaftarkan akun tersebut ke dalam kortisnya. Di mana surat ini itu akan menjadi nanti Ibu memasukkan sandi ataupun yang sudah diterbitkan dari kantor pajak untuk mulai aplikasi pada akun Cortex Ibu Bapak. Setelah itu, setelah Ibu mendapatkan bukti tersebut, Ibu akan memasukkan kata sandi, kemudian ada beberapa kode kata yang memang harus diisi untuk memulai akun tersebut. Nah, ketika Ibu Bapak sudah melakukan semua langkah dan sudah mendapatkan namanya bukti penerbitan akun pajak, nanti Ibu bisa langsung uh, masuk ke akun tersebut ya, dan juga membuat proses itu adalah bagaimana nanti ketika melakukan proses reporting dan namanya tanda tangan elektronik untuk Ibu Bapak sebagai wajib pajak verifikasi bahwa itu adalah akun Ibu. Mbak Bulan, apa suara saya masih aman sejauh ini? Masih aman Mbak Mela, insya Allah. Insya Allah aman ya, Ibu Bapak kita lanjut. Oke, setelah Ibu Bapak mendapatkan surat tersebut, berarti aktivasi akun Ibu Bapak itu sudah berhasil
diaktifasi sejauh ini. Nah, sebelum aktivasi di sini masih belum selesai Ibu Bapak ya, karena kita baru mengaktifkan SPP yang sudah terdaftar di kantor pajak untuk memulai membuat akun. Nah, ketika sudah aktivasi akun, kita bisa lanjut namanya login ke Ibu setelah mendapatkan bukti penerbitan dan membuat transaksi yang sudah sesuai dengan identifikasi email Ibu Bapak masing-masing. Kita lanjut. Nah, pada tampilan tersebut, kita akan mulai kembali pada link pajak.id Ibu Bapak ya. Dengan mengklik lupa kata sandi, jangan lupa Ibu Bapak. Setelah Ibu Bapak mendapat di Ibu Bapak tampil namanya kontak ini aplikasi, itu langsung aja ada namanya lupa kata sandi. Di lupa kata sandi ini langsung diklik, nanti akan muncul seperti tampilan ini Bapak. Setelah aktivasi selesai, Ibu Bapak langsung login akun kontak. Nah, untuk loginnya ini adalah tahap di mana finalisasi akan selesai pembuatan akun tersebut. Jadi pertama diaktifasi dulu SPP yang sudah terdaftar di DJP atau yang sudah didaftarkan online, baru Ibu Bapak masuk ke tahapan login kembali sesuatu yang sudah dilakukan di Konsep. Ada beberapa tahapan Ibu Bapak. Yang pertama, kita melihat di sini ada perubahan-perubahan di untuk nomor satu itu, pilihlah tujuan konfirmasi dan masukkan email atau nomor ponsel. Nah, di sini Ibu ada dua pilihan. Ketika Ibu memasukkan sesuai dengan yang sudah diaktifasi atau yang sudah diaktifkan, ada yang menggunakan surat elektronik. Surat elektronik ini adalah melewati email atau email Ibu Bapak yang sebelumnya yang sudah diaktifasi. Yang kedua, nomor gawai. Nah, gawai ini adalah nomor. Jadi Ibu Bapak boleh nih ketika mendaftarkan ini apakah itu nomor telepon. Kalau misalnya Ibu Bapak mendaftarkan jadwal, Ibu Bapak wajib memasukkan jadwal daftaran di awal. Nah, setelah itu baru masukkan Ibu kode captcha sesuai yang sudah dikonfirmasi oleh sistem yang melihat di gambar nomor 2 ya. Nah, baru lanjut ke nomor 3 itu kita bisa melihat dulu nih pernyataan. Kita baca terlebih dahulu pernyataannya. Oh, ternyata kita sudah memenuhi ini, sudah memasukkan chat, baru kita kirim. Setelah klik tombol kirim, maka Bapak juga akan mendapat lagi email, SMS sesuai tautan yang dikirim oleh sistem. Nah, kemudian pada sistem tersebut itu akan diarahkan bagaimana kita mendapatkan konfirmasi ini terkait dengan pun pada email Ibu Bapak. Kita udah berhasil nih sampai tahap ke sini, maka nanti akan notifikasi email muncul ke email Ibu Bapak yang sudah terdaftar. Atau kalau semisal Ibu Bapak nih daftar pakai nomor telepon ya, nanti itu akan masuk lewat WhatsApp atau nomor notifikasi sesuai yang sudah didaftarkan oleh pengguna Ibu Bapak. Nah, jangan lupa setelah itu Ibu Bapak juga harus punya namanya tanda tangan fisik atau fresh. Fresh-nya ada perhatikan di mana ketika kita melakukan proses itu harus punya namanya tanda tangan elektronik supaya ketika kita submit tidak ada orang yang tahu notifikasi tersebut adalah memang akun kita yang melakukan proses tersebut ya. Itu bisa dilakukan dengan Ibu merubah mungkin dari beberapa atau Ibu bisa pakai atau bisa pakai yang lainnya disesuaikan dengan yang ada. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil namanya mengubah kata sandi di konteks ini. Nah, baik, uh, sampai di sini mungkin ini adalah tahap di mana Ibu Bapak mungkin ada yang sudah sebelumnya bisa kata sandinya atau sudah aktivasi akun konteksnya. Berarti pada sampai tahap ini pun Ibu Bapak sudah ada aktivasinya sudah berhasil dan juga bisa dilakukan untuk selanjutnya gitu. Oke, baik. Setelah aktivasi atau akun Cortex sudah berhasil, Bapak, berarti sudah punya tuh namanya akun. Nanti itu kelihatan sudah ada akunnya, misalkan namanya Ibu Ria, udah ada tuh namanya Ibu Ria. Itu ada berandanya, nanti ada bukti dokumennya, portalnya, itu berarti sudah berhasil ketika Ibu Bapak masuk ke login lagi. Nah, setelah di sini udah berhasil, Ibu Bapak tinggal login aja tuh, masukkan sesuai dengan sandi atau password yang Ibu Bapak memang sudah pernah buat gitu ya, selama di sini sudah sesuai Ibu Bapak lakukan. Baik,
Setelah berhasil sertifikasi, barulah kita lanjut ke siapan untuk bukti foto. Nah, baik Ibu Bapak, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sih kita butuh bukti foto. Pasti ketika kita dipotong kerja sama perusahaan wajib sekali untuk upaya meminta atau kita perlu adanya namanya bukti potong karena ketika kita menerima fee atau kita menerima ujroh itu otomatis fee atau komisi kita sudah terpotong oleh perusahaan dan itu kita wajib memungut bukti potong tersebut yang nantinya saya juga akan membantu ibu bapak untuk bukti tahunan atau laporan tahunan melaporkannya ke akun tersebut ketika kita sudah melakukan aktivitas akun prospek yang sudah tadi ibu lakukan langkah-langkahnya gitu. Nah, sedikit mungkin menginformasikan ke Ibu Bapak, kalau sekarang memang kita sudah otomatisasi semua untuk bukti potong itu akan proses melalui Kortek ya. Jadi tidak lagi menggunakan penom atau bukti kita. Ibu Bapak menanyakan, Bu, saya kok belum ada gitu ya. Sekarang tidak lagi menggunakan data di penom. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan bagaimana Ibu Bapak bisa langsung melihat bukti potong yang memang dari perusahaan tersebut atau perusahaan yang lainnya memang Ibu Bapak sudah pernah atau mendapatkan fee, maka nanti di akun Ibu Bapak itu akan muncul namanya bukti fee gitu ya. Mungkin kalau Ibu Bapak yang sudah pernah sampai ke tahap apa ya namanya mengerti terhadap sistem kontak mungkin sudah ada nanti notifikasi yang memang sebelumnya sudah melakukan proses apa namanya mendapatkan fee ataupun mendapatkan komisi dari perusahaan yang lainnya nantinya mendapatkan bukti gitu. Nah, ya baik, karena memang sekarang sudah otomatis, jadi untuk di Penom mungkin kita tidak lagi aktif Penom, jadi kita langsung Ibu Bapak punya akun sendiri dan bukotnya sudah ada masing-masing. Ya, baik kalau semisal Ibu Bapak nih, nicknya masih tidak valid nih, Mbak Mela gimana sih kalau nick saya belum valid, tapi saya nggak bisa nih lihat bukti potongnya di apa namanya di Kortes, nanti nggak apa-apa Ibu Bapak, selama kita menunggu Ibu Bapak mewajibkan di sini aja, Ibu Bapak boleh meminta ke tim kerahasiaan untuk bisa dikirimkan reportnya ya. Ibu Bapak tetap tidak usah khawatir karena bukti potong tetap kami akan proses juga ya kalau Ibu belum ini sampai nanti Ibu update ke Mbak Bulan untuk konfirmasi terkait nikah yang memang sudah validasi. Jika Ibu sudah validasi, itu kan otomatis di dalam prosesnya sudah terkoneksi gitu Ibu apa ya. Jadi tidak usah khawatir ketika ini sudah tervalidasi dari perusahaan kami juga akan membantu bagaimana nik Ibu Bapak nanti yang tidak validasi untuk bisa masuk ke akun teks gitu ya. Untuk kedepannya menjadi dokumen penting yang memang bisa digunakan untuk nantinya melalui persyaratan. Baik, nah kita akan mulai proses persiapan buku di Bapak. Nah, sudah terlihat Ibu di halaman login. Itu sama seperti tadi ya, dia namanya proses persiapan. Untuk memulai masuk ke dalam akun. Pertama, login pertama itu sama, halaman pertama kita mestinya sesuai dengan ID atau guna yang memang sudah dilakukan prosesnya yang ditekan. Nah, Ibu Ria di sini sudah punya aplikasi akun Kortek gitu ya. Jadi boleh aja Ibu masukkan nick Ibu gitu. Tadinya boleh dibikin tadi sesuai aktiviti boleh dimasukin aja tuh Bu. Tadi sama akun Buria yang sudah aktivasi tadi gitu ya. Jadi langsung masukin aja kode cakanya sesuai digambar misalkan 3706 itu langsung ya langsung Ibu login. Skill, udah punya akun ya udah Ibu tinggal nanti login aja ke Maaf, kontak. Mbak, suaranya hilang-hilang, Mbak. Ya gimana Ibu? Suaranya hilang-hilang, bergetar. Oh iya, apakah sudah aman Bu sekarang Bu? Nah, agak lumayan lah, agak lumayan. Mohon maaf Bu ya, kendala mungkin di sinyal saya. Iya, hilang-hilang deh tadi. Iya, oke. Ibu udah bisa dilanjut ya Ibu ya. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, setelah kita mulai proses tersebut, kita langsung aja ya login gitu. Ini gimana sih Mbak Mela caranya buat download bukti gitu. Kita lanjut nih, lanjut tahapan persiapan bukti digital. Di sini itu ada beberapa akun yang memang Ibu Bapak sudah terregistrasi ya. Aktivasi misalkan nama Buria tuh udah diaktifasi, udah ada iPhone-nya, namanya, terus nicknya sudah tertera. Itu nanti ada pilihan, tentang saya, kayak faktur, bukot, ada surat pemberitahuan, bayaran,
buku besar, itu semuanya sudah ada di akun. Mungkin kalau ibu bapak di sini proses melalui akun Cortex sudah melakukan transaksi atau apapun yang berkaitan dengan Cortex, mungkin sudah paham ya, atau sudah apa. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Untuk kita memulai download buku sistem itu kita masuk ke dokumen saya aja. Dokumen saya ini di mana ibu bapak di situ ada berapa sih sebenarnya bukti potong C yang udah di perusahaan yang lain itu ada berapa sih? Kita bisa lihat tuh di portal saya namanya ibu ya. Ibu bisa klik portal saya, di situ ada dokumen C. Ibu tinggal diklik aja dokumen C ya. Nah, di sini adalah dokumen beberapa bukti potong yang sudah memang diterbitkan dari perusahaan yang lain dan dengan ujro atau komisi yang didapatkan ibu bapak itu nanti akan masuk ke akun Bapak di dokumen. Ya, dokumen tersebut akan terlihat ketika Ibu Bapak mungkin sudah ada pemotongan dari perusahaan ya. Ini saya akan sedikit menjelaskan mungkin ke Ibu Bapak ya, untuk konsultasi sendiri itu akan masuk ke dalam kategori pemotongan pegawai atau disebut BP21 untuk bukti pemotongan. Nah, langsung saja kita ke dokumen saya Ibu. Nah, di sini sudah terlihat persiapan bukti pokok. Tadi sudah kita klik dokumen saya, itu bisa di Bapak dokumen-dokumen apa saja sih sebenarnya yang sudah kita perusahaan. Mungkin perusahaan yang misalkan dari Pemprov ada di sini, saya punya bukti pokok dari Januari. Sekarang Juli, sebenarnya ada berapa bukti pokok dari komisi atau ujro selama sebulan ini bukan transaksi poin lima dan pemotongan yang sudah dilakukan gitu. Atau mungkin saya di perusahaan yang lain juga mungkin saya punya antara itu kerjasama atau yang lain dan saya bilang Bapak tidak juga. Nah, Bapak bisa nih melihat proses alurnya bukti potong yang sudah masuk ke dalam Ibu Bapak masuk ke dalam tesnya saja sih yang sudah Mbak Mela, dalam mohon maaf, suaranya kurang terdengar. kurang Ibu Bapak ya. Bentar ya. Mendem Kurang suaranya, ter Bu. Mendem Iya, suaranya. mohon Mbak Mela, apa mic-nya mungkin agak diajukan atau bagaimana? Saya benar-benar tidak terdengar ini, Mbak Mela. Ya, bentar Ibu Bapak ya. Saya coba ini. Iya, iya. Sih Mbak, kalau mungkin Mbak Mela pakai headset, dicoba lepas aja Mbak. Ibu apa udah tenang? Ini berapa bulan pas suara saya sudah terdengar? Sudah cukup jelas Mbak Mela, insya Allah. Ya sudah bisa dilanjut. Mohon maaf Ibu apa ya karena kendala mungkin dari sinyal saya atau posisinya yang kurang ini sebelumnya saya ya lanjut ya. Nah, baik, Ibu Bapak apa suara saya sudah bisa terdengar itu Bapak? Izin Mbak, mungkin kalau pakai headset bisa dilepas dulu aja Mbak. Oke, sebentar ya. Iya, selamat malam Ibu Bapak. Apakah sudah aman suara saya, Ibu? Nah, aman Mbak. Ya, berarti sudah bisa ya terdengar ya? Sudah jelas kah, Pak?
Kalau dari saya jelas Kak. Oke, Terdengar udah Bu, apa? jelas ya sekarang. Aman, Ya, aman. Oke, aman sekarang ya. sudah Oke. terdengar jelas. Alhamdulillah Oke, aman Mbak baik. Mohon Mela. maaf Ibu Saya sebelumnya juga ya. aman. Baik, Ibu. Baik, mungkin saya akan sedikit mengulas Ibu Bapak yang mohon maaf atas kendalanya sebelumnya. Baik. Mungkin kita akan, karena suara saya tadi kurang jelas Ibu ya, saya akan sedikit mengulas juga dari awal setelah tadi proses persiapan Bupot. Nah, aman kan Ibu ya? Aman, aman Bu, Mbak. Baik, aman. Terima kasih. Baik, aman ya. Oke, selanjutnya kita mulai ke dalam tahapan persiapan Bupot. Pertama itu ada beberapa akun di mana yang tadi saya sebelumnya jelaskan juga ada beberapa pilihan ya akun-akunnya setelah Ibu Bapak masuk ke dalam tahap persiapan bukti potong. Nah, di situ ada portal saya, ada Paktur, ada e-Bupot, ada SPT. Nah, mungkin Ibu Bapak yang sudah pernah melakukan proses di Kortek atau sudah paham sebelumnya akun Kortek mungkin sudah mengerti ya dengan akun-akunnya yang memang sudah terlihat ketika kita sudah melakukan proses aktivasi akun. Nah, di sini Ibu Bapak untuk memulai bukti potong nanti boleh langsung saja mengklik nomor 6 atau portal saya. Nah, di portal saya ini Ibu Bapak langsung diarahkan ke dokumen saya. Di mana yang sebelumnya saya tadi jelaskan, dokumen saya ini adalah dokumen di mana Ibu Bapak ketika melakukan proses dokumentasi terhadap bukti potong atau Ibu Bapak punya proses transaksi di lain perusahaan atau di perusahaan pentur yang sebelumnya komisi atau ujrohnya sudah dipotong perusahaan. Nah, setiap bulannya akumulasinya sesuai dengan potongan yang sudah diberikan. Nah, Ibu Bapak akan mendapatkan tuh notifikasi-notifikasi terkait bukti potong saya tuh ada berapa kali sih dalam sebulan misalkan. Ibu Bapak punya transaksi dalam satu bulan 10. Nah, kita akan akumulasi itu menjadi satu gitu ya, atau beberapa sesuai dengan setiap Kamis atau transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pemotongannya gitu ya. Nah, di sini Ibu Bapak langsung saja klik dokumen saya, dan setelah mengklik dokumen saya itu Ibu Bapak bisa lanjut ya. Nah, lanjutnya kita akan masuk ke dokumen yang sudah tadi diklik dokumennya ya Ibu Bapak ya. Jadi, sebelum Ibu Bapak melihat nih berapa kali sih saya mendapatkan bukti potong, entah itu dari Bapak dari Pentur kah atau dari perusahaan yang lain, memang sebelumnya Ibu Bapak telah mendapatkan bukti potong atau sudah melakukan proses transaksi atau mendapatkan fee ujroh atau komisi atau sejenis lainnya. Nah, Ibu Bapak bisa melihat tuh apa namanya prosesnya dokumen bukti potongnya yang sudah diterbitkan ke dalam akun Kortek Ibu Bapak. Nah, di sini di dalam dokumen ada namanya tanda panah melingkar. Nah, kenapa sih kita harus mengklik tanda panah melingkar ini? Tanda panah melingkar ini adalah digunakan untuk kita mengupdate apa sih sebenarnya dokumen yang sudah ada di dalam akun saya. Nah, di sini inilah dokumen-dokumen yang memang Ibu Bapak nanti akan dapatkan setelah dilakukan pemotongan setiap bulannya. Nah, Ibu Bapak sebelum masuk ke dokumen, Ibu Bapak harus mengklik dulu tuh tanda panah melingkarnya untuk mengupdate berapa sih dokumen yang saya dapatkan selama misalkan saya punya proses ujroh atau komisi dari bulan Januari, Februari, atau bahkan sampai sekarang pada bulan Juli, Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak boleh mengklik tanda melingkar tersebut, diklik gitu Ibu Bapak ya. Nah, di sini akan terlihat nih, misalkan dari nomor dokumennya Ibu Bapak sudah melakukan proses transaksi nih atau sudah mendapatkan ujroh. Misalkan nih Ibu Ria sudah punya nih bukti potong karena sudah dipotong pajaknya dari Januari sampai Juli ini. Nah, Ibu Bapak nggak usah menunggu lagi di Penom atau Ibu Bapak langsung aja kalau sudah aktivasi di akun Korteknya, Ibu Bapak langsung aja mengupdate atau lihat nih dokumen bukti potongnya. Di situ ada terlihat ada nomor dokumen, tanggal dokumen, judul dokumen, dan jenis dokumen. Nah, tanggal dokumen ini akan terlihat nanti tanggal bukti potongnya nih yang sudah dilakukan pemotongan oleh perusahaan. Misalkan Ibu Bapak dapat ujroh nih dari Pentur. Nah, berarti Ibu Bapak sudah dipotong pajaknya. Misalkan di bulan berapa nih Ibu Bapak dipotong, nanti akan terlihat nih notifikasi tanggalnya atau bukti potong yang sudah terbit di dalam akun Kortek Ibu Bapak. Nah, itu Ibu Bapak bisa mendownload di sini
Nah, pilihnya itu langsung ke dokumen. Setelah Ibu memilih mengupdate juga pembaharuan dokumen ada berapa, Ibu langsung menggeser. Di sini Ibu bisa menggeser kan ke sebelah kanan, itu ada tanda namanya unduhan untuk mengunduh bukti potong yang sudah diterbitkan perusahaan. Jadi Ibu Bapak tidak usah khawatir lagi ketika bupotnya belum ada, langsung aja Ibu Bapak masuk ke dokumen saya tadi di portal, langsung setelah masuk di dokumen, Ibu Bapak diarahkan untuk melihat dokumen apa saja yang sudah ada bukti potongnya di akun Bapak gitu ya. Nah, Ibu kalau untuk mendownloadnya di situ tertera ada beberapa pilihan, nanti digeser aja ke sebelah kanan, itu ada kolom unduhan atau tanda panah ke bawah Ibu ya. Nah, di situ Ibu Bapak sudah bisa mendownload tuh bukti potong Ibu Bapak. Misalkan, Mbak Mela, saya bukti potongnya kan saya sudah dipotong sama Pentur nih dari Januari sampai dengan bulan Juli ini. Nah, berarti Ibu Bapak nggak usah khawatir, langsung aja Ibu Bapak klik aja dokumen tadi dan juga unduh bukti potong yang memang sudah tertera di akun Kortek. Itu sudah pasti sudah ada Ibu Bapak ya. Ketika Pentur sudah melaporkan dan sudah memungut bukti potong dari Ibu Bapak, itu otomatis Ibu Bapak sudah mendapatkan bukti potong tersebut gitu Ibu Bapak ya. Dan langsung selanjutnya diunduh. Nah, seperti gambar di samping Ibu Bapak ya. Ini bisa terlihat ketika Ibu Bapak sudah ada nih bukti potong BP21-nya, misalkan dari Januari saya punya punya jamaah, saya dapat ujroh nih komisi gitu ya di bulan September atau di bulan Juli atau di bulan Januari, itu sudah ada tuh pemotongannya di BP21. Nah, Ibu Bapak langsung aja masuk ke dokumen tadi yang sudah aktivasi akun Kortek, langsung Ibu Bapak unduh aja langsung. Nah, setelah diunduh itu sudah otomatis Ibu Bapak punya file dokumen bukti potong. Jadi tidak lagi menunggu dari Penom atau Ibu Bapak sudah bisa melakukan pengumpulan file bukti potong yang nantinya dilakukan untuk pelaporan Ibu Bapak tahunan. Dan nanti Ibu Bapak yang mungkin yang masih bingung juga ketika pelaporan, akan juga saya bantu untuk pemanduan bagaimana Ibu melaporkan bukti potong tersebut gitu ya. Nah, setelah berhasil, nah Ibu Bapak langsung mengarsip saja nih dokumen apa saja yang sudah terbit di dokumen pemberitahuan notifikasi tersebut dari beberapa perusahaan atau mungkin dari Pentur. Bapak sudah punya namanya bukti potong. Nanti bisa dilihat seperti apa bentuknya dan juga file-file bukti potong yang sudah diterbitkan atas pemotongan ujro atau komisi yang sudah dilakukan gitu Ibu ya Bapak. Nah, contohnya seperti ini ya Ibu. Mungkin sebelumnya Ibu Bapak sudah pernah di Penom ya, sebelumnya sudah pernah melihat bahwa file bukti potong ini seperti ini, itu akan terlihat ketika Ibu Bapak yang nicknya sudah validasi, itu akan kelihatan. Misalkan namanya Buria, nicknya ternyata sudah akun di Korteknya sudah aktivasi, itu udah pasti nama nick NPWP-nya pasti sudah ada dengan namanya Buria misalkan. Dengan status PTKP-nya dan nominal ujroh yang sudah dilakukan pemotongan, itu akan terlihat Ibu Bapak di beberapa kategori status PTKP-nya, ujrohnya, dan pemotongan pajaknya gitu. Oke, nah sebelum kita tadi mendownload ya bukti potongnya dari beberapa perusahaan yang sudah memang menerbitkan bukti potongnya, saya menyarankan ke Ibu Bapak untuk selalu mengecek notifikasi di akun Kortek Ibu Bapak. Kenapa? Karena notifikasi ini adalah berfungsi untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada akun kita. Apakah akun kita belum bayar pajak? Apakah kita belum lapor pajak gitu ya? Apakah ada case-case dari bukti potong atau mungkin dari akun kita pajak yang lainnya, itu Ibu bisa melihat nih di aktivasi lonceng tersebut. Nah, di aktivasi lonceng tersebut itu akan terlihat nih kotak masuk. Di sini ada berapa bukti potong sih yang sudah terjadi. Atau misalkan contohnya ketika kita melaporkan pajak tahunan nih, itu akan terlihat bahwa kita misalkan kita belum lapor nih pajak kita, itu akan kelihatan dan itu ada notifikasinya di lonceng. Saya menyarankan sekali kepada Ibu Bapak untuk selalu mengecek notifikasi karena itu adalah proses alur perpajakan Kortek Ibu Bapak yang sedang berjalan. Entah itu Ibu ada dokumentasi bupotnya atau misalkan Ibu ada pembayaran pajak dan lain-lainnya, itu ada notifikasi tersebut gitu. Nah, mungkin sampai di sini sudah selesai ya Ibu Bapak ya, terkait bagaimana mendownload bukti potong bupot tersebut gitu. Jadi sekali lagi mungkin karena memang kendala suara saya ya yang kurang jelas juga dan kondisinya yang memang menghambat, sekali lagi saya mohon maaf Ibu Bapak ya. Nah, dari
tahapan tersebut, jika Ibu Bapak nanti ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan kembali. Dan nanti juga setelah saya menjelaskan ini, kita akan pandu kembali. Mungkin Ibu Bapak yang masih bingung cara download bukti potong, mungkin memang hal yang mudah ya, daripada kita menunggu bukti potong itu sendiri upload di Penom. Itu Ibu Bapak sebenarnya sudah otomatis itu ada di akun Kortek gitu. Itu Ibu Bapak ya, mungkin seperti itu caranya download bukti potong. Nanti kita akan adakan beberapa sesi pertanyaan yang memang Ibu Bapak sudah bisa bagaimana sih caranya download bukti potong. Ya, mungkin Mbak Bulan untuk pemaparannya sampai di sini ya. Nanti Ibu Bapak kalau masih bingung silakan untuk ditanyakan kembali gitu. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Mbak Mela atas apa yang sudah disampaikan, penjelasannya dan panduan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa membantu Bapak Ibu lebih memahami mengenai akses korteks dan juga bukti potong konsultan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab malam ini kita akan beri kesempatan untuk 3 orang. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang masih bingung atau masih terkendala. Boleh silakan bertanya langsung saja kepada Mbak Mela atau menggunakan fitur raise hand. Sampai sini Bapak Ibu adakah yang masih kurang jelas? Jangan khawatir nanti untuk materi PPT-nya bisa di-share ya Mbak Mela ya. Ya bisa Mbak Bulan, nanti kita share PPT-nya, nanti Bapak kalau masih bingung akan dikirimkan oleh Counselor Relation ya. Dan juga nanti masih tetap saya pandu ketika Ibu Bapak sudah konfirmasi ke Counselor Relation ya. Silakan Ibu Bapak jika masih bingung, saya akan bantu untuk jelaskan kembali dan membantu Ibu Bapak ketika Ibu Bapak masih belum paham. Boleh Bapak Ibu yang masih bingung atau masih belum dipahami, silakan bertanya langsung kepada Mbak Mela. Permisi Mbak Bulan, kalau saya mau tanya boleh nggak Mbak? Boleh sekali Mas Robin, silakan. Ya, Assalamualaikum Mbak Mela, salam kenal saya Robin. Saya sebenarnya konsultan dan juga tim venture juga dari Surabaya. Ini lebih statusnya akun saya itu belum aktif. Jadi aku nggak tahu ya selama ini apakah dapat potongan atau apa, terus kemudian notif-notif itu udah masuk apa belum, itu nggak tahu karena memang yang pertama itu aku jarang buka Cortex ini. Nah nanti solusinya bagaimana? Ini kan tak lihat ini belum aktif gitu loh. Nah caranya ngaktifin gimana? Tadi sih sempat eh anu juga ya ngotek-ngotek otak-atik sendiri itu nggak nemu gitu cara ngaktifinnya. Nah terus kemudian yang kedua itu ini kan saya kan sebagai juga dari tim vendor. Untuk surat pelaporan SPT-nya itu bakal langsung dari vendor atau pribadi. Karena kan waktu itu ada ada yang bilang SPT dilaporkan secara mandiri gitu, Mbak. Nah, mungkin bisa dikasih penjelasan gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Robin atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dibantu jawab oleh Bu Mela ya. Ya, terima kasih Mas Robin. Ya, ya, salam kenal ya Mas ya. Mungkin kita lihatnya jauh kali ya Mas ya, karena di Surabaya Mas Robin ya gitu. Ya, oke.
Gini, tadi Mas Robin mungkin belum aktivasi akun Korteknya ya, atau karena memang kendala nicknya yang memang belum bisa dilakukan untuk aktivasi. Nah itu bisa langsung aja nih Mas Robin daftar dulu nih ke DJP atau ke kantor pajak, karena mungkin kalau online banyak gangguan yang entah sinyal dan lain-lain gitu ya. Karena saya sering banget kalau di karyawan-karyawan Pentur biasanya yang di HO, saya menyarankan mereka untuk langsung ke kantor pajak saja gitu ya. Nanti sambil mereka mendapatkan kantor pajak tuh yang tadi saya jelaskan, mendapatkan surat kayak bukti bahwa mereka itu sudah terdaftar atau surat penerbitan akun yang diperbolehkan untuk login ke akun Kortek gitu. Entah itu nanti sudah dapat email tersendiri dari kantor pajak. Nah, kalau saya sih menyarankan untuk Mas Robin tuh langsung ke kantor pajak aja diaktifasi. Nanti setelah itu tinggal dimasukkan aja tuh sesuai dengan langkah tersebut untuk di login ke akun Kortek gitu ya. Nah, setelah mungkin mendapatkan itu lebih gampang sih kalau menurut saya. Jadi tinggal nanti Mas Robin aja aktivasi sesuai dengan yang saya pandu tadi. Nanti sudah masuk sampai sudah selfie, sudah terchecklist dan lain-lain, sudah mendapatkan email tersendiri itu sudah aktivasi. Nah, seperti itu sih mungkin lebih cepatnya gitu ya. Karena kan ini memang di sekarang tuh di bulan apa ya, Mbak? Bulan-bulan Juli ya. Bulan Agustus, mohon maaf. Di bulan Agustus nanti di mana sebentar lagi kita akan melakukan proses pelaporan tahunan. Itu makanya tadi saya menyarankan Ibu Bapak untuk bisa dilakukan penyimpanan bukti potong atau sudah terdownload aja file bukti potongnya untuk persiapan nanti kalau bisa semuanya sudah tervalidasi atau nicknya tuh sudah punya semua untuk nanti pelaporan tahunan kita memerlukan namanya aktivasi nick, masuk akun Kortek dan juga bukti potong dari beberapa transaksi. Nah, untuk pertanyaan Mas Robin yang kedua tadi, sebenarnya kita melakukan pelaporan tuh harus kayak gimana ya? Apa kita mandiri atau dikasih dari perusahaan gitu ya? Sebenarnya untuk pelaporan tersendiri, udah pasti kalau misalkan Mas Robin sudah punya akun Korteknya, itu bisa dilakukan sendiri Mas. Nanti kalau semisal sudah aktivasi, itu ada beberapa langkah, ada namanya dua formulir di akun Kortek yang memang harus diisi setelah melakukan aktivasi. Nah, setelah mengisi formulir tersebut, nanti otomatis mungkin dari beberapa iniannya yang harus diisi formulir-formulir tersebut setelah aktivasi dan sudah diisi itu akan langsung tersendiri mendapatkan namanya formulir SPT tahunan. Nah, biasanya sebelumnya yang di Pentur atau anak-anak karyawan HO itu tersebut biasanya saya pandu mereka untuk apa namanya mengumpulkan bukti potongnya tersendiri, entah itu mereka yang menjadi konsultan maupun dari karyawan gitu ya yang nantinya akan dilakukan secara mandiri di akun Kortek tersebut sehingga nanti ketika Mas Robin sudah aktivasi sudah ada bukti potongnya dari Pentur entah itu bukti potong sebagai karyawan ya atau sebagai konsultan itu sudah ada dan itu wajib sekali melaporkan namanya beberapa transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu tuh akan mendapat tuh namanya SPT tahunan atau surat pemberitahuan tentang pelaporan pajak Mas Robin gitu. Gitu Mas sih. Gitu. Oke, anu Mbak, tanya lagi. Untuk yang Ya, ke kantor pajak itu harus di Surabaya atau di kampung halaman? Karena kan saya itu merantau juga Mbak, asalnya dari hmm. Tuban. Nah, itu apakah saya itu harus ke kantor pajak Kabupaten Tuban atau di Surabaya? Oke, kalau untuk nicknya sendiri, Mas Robin di mana? Gimana Mbak? Kalau untuk punya KTP atau nicknya sendiri, sekarang masih punya yang di tempat yang dulu atau yang sekarang udah ada? Oh, Gitu. KTP-nya masih di Tuban. Karena kan kalau di Surabaya cuman kerja aja, jadi merantau doang. Ya. Kalau seperti itu bisa, karena case-nya juga sama kayak saya, meskipun KTP-nya masih di maksudnya di kampung atau maksudnya bukan di perantauan itu masih bisa kita aktifasi di kantor DJP yang terdekat. Jadi kita bawa KTP atau kartu kakak, kita serahkan ke pegawai kantor pajak karena kalau saya sarankan sih lebih baik langsung ya Mas ya. Karena kalau online tuh saya sudah pernah mencoba banyak gangguan, entah sinyal dan lain-lain gitu ya. Itu nanti langsung aja tuh bawa KTP-nya, kartu kakaknya gitu. Tidak apa-apa nanti langsung ke kantor pajak terdekat aja yang sekarang mungkin Mas Robin ada gitu. Gitu Ya sih Mbak, Mas. terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas semoga bisa membantu ya untuk bisa ngaktifin NPWP-nya atau akun Korteknya gitu. Ya, siap Kak. Iya, Baik, terima kasih Mas Robin atas pertanyaannya. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mela sudah cukup jelas ya Mas Robin ya. Oke, baik. Mbak Mela di sini ada Ibu Tita yang sudah raise hand. Boleh Ibu Tita? iya silakan Ibu Tita. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam Mbak.
Assalamualaikum. Iya, selamat malam. Maaf Waalaikumsalam. ya, saya tutup Iya, nggak kamera apa-apa, karena Ibu. udah ada kabar. Jadi Mm-mm. gini, kemarin Silakan. tuh awalnya kan katanya kalau misalnya bukti potong itu di Venom ya, Iya, gitu. betul, Nah, Ibu. Mm-mm. nah saya tuh sempat cari-cari kok nggak ketemu ya, nggak ada gitu. Iya, Nah, terus betul. iya Mm. udah kayak gitu sampai akhirnya kemarin tuh lagi bikin laporan pajak ya tahunan. Mm-mm. Suami saya kebingungan karena di kantornya SPT apa namanya karyawannya dia dengan jumlah yang di Korteksnya berbeda gitu. Nah, terus udah kayak gitu Mm. akhirnya saya coba cek lah ceritanya ya kan. Saya cek Iya, cek Ibu. cek. Loh, Mm. kok ada potongan dari Venture masuk di situ di suami saya. Iya. Gitu. Iya. Makanya saya bingung suami saya juga Mm. heran kok Ventur bisa masuk ke sini sih katanya gitu. Ke tempatnya dia Mm. gitu kan. Oh mungkin karena saya nggak punya NPWP kali ya dulunya gitu. Jadi otomatis masuk ke sana. Nah yang saya mau tanya, apakah itu nggak apa-apa masuk Mm. ke suami gitu? Atau saya harus bikin sendiri lagi gitu? Atau nggak apa-apa gabung sama suami? Sementara sih kemarin laporannya akhirnya Mm. balance karena kan di situ tertulis bahwa apa namanya penghasilan tambahannya atas nama istri ya di situ keterangannya. Mm. Tuh, jadi baiknya gimana menurut Mbak? Iya, baik. Udah itu Baik Bu, aja. Bu Tita. Ya Bu Tita, terima kasih ya atas informasinya. Iya. Ini sangat menarik Mm-mm. sih Bu, karena memang ya di beberapa tempat ada juga nih yang banyak kayak gini case-nya. Saya NPWP-nya sama suami nih ya. Ternyata ketika saya belum aktifasi NIK-nya, ada nih bukti potong saya di suami saya ternyata gitu ya setelah dilihat. Nah, oke Bu Tita, mungkin saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi gini Bu, kalau semisal memang ya, kalau saya sarankan ya, eh, ibu sendiri suaminya punya penghasilan dan juga ada bukti potong tersendiri sih saya sarankan untuk memakai gabungan aja sama suami karena itu sedikit meringankan untuk pemotongan ibu bapak ya ketika Bu Tita mungkin mau melaporkan itu tidak apa-apa sebenarnya masuk ke dalam suami karena itu juga lebih bagus ya maksudnya lebih meringankan eh, daripada kita punya masing-masing NPWP tersendiri. Cuman kalau semisal Ibu Tita mau bikin atau mau cuman mengaktifasi nick-nya ke NPWP juga tidak masalah. Cuman kalau lebih bagusnya ya maksudnya untuk betternya ibu tuh lebih baik tuh digabungkan sama suami. Jadi dari suaminya nanti boleh nih atau ke kantor pajak atau di online sendiri diaktifasi kembali untuk bisa dilakukan penggabungan NPWP Bu Tita dengan punya suami. Jadi di status suami itu bahwa yang didapatkan itu yang dari penghasilan suami sama yang di istri itu sudah gabung di suami. Nah, nantinya dari suami akan disesuaikan kembali supaya ada namanya keringanan di nantinya pelaporan pajaknya. Jadi kalau saya saranin sih ibu buat aja tuh yang punya suami Butita dan Butita itu digabung satu NPWP-nya supaya ujur atau komisi yang ada di Pentur bisa terjadi gabung sama perusahaan yang suami Butita supaya nanti ketika pelaporan tuh ada namanya keringanan untuk kalau misalkan NPWP-nya digabung gitu, Bu. Tapi kalau semisal Bu Tita masih kayak pengen nih pisah-pisah gitu ya, misalkan punya saya, punya suami gitu ya. Nanti mungkin akan ada penyelesaian lagi tuh Bu Tita. Jadi kalau saya sarankan sih lebih baik digabung gitu NPWP-nya gitu, Bu. Gitu Oh sih gitu. paling gitu, Berarti Bu. berarti aman ya yang kemarin ya begitu aja ya. Aman, Ibu, Lebih itu aman. Yang ya. penting, betul, Ibu aman. Yang penting Ibu cek lagi apakah memang sudah benar atau sudah sesuai yang di Pentur, yang sudah dilakukan pemotongannya dengan ujurnya segini dan dari perusahaan saya, apakah sudah benar. Sambil dicek tuh Bu, yang saya tadi jelaskan di Oke dokumen, oke. di dokumen Bu Tita, udah ada nih bukti potong saya bulan Januari, Desember atau September nih, sudah sesuai belum nih yang sudah saya dapatkan gitu. Nanti Bu bisa cross check di situ kalau sudah sesuai, nanti balance-nya mungkin di tempatnya suaminya Bu Tita nanti untuk pelaporan itu sudah aman banget gitu Bu. Yang penting Ibu sudah Oke. lapor dan sudah sesuai gitu. Ya, terima Gitu kasih ya sih Bu Mbak Tita. Mela. Ya, sama-sama Bu Tita. Baik, terima kasih Bu Tita atas pertanyaannya. Semoga apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Mela dapat dipahami dan dimengerti ya Bu Tita. Baik, Mbak Mela, mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang melalui kolom chat ya Mbak Mela dari Ibu Hermin Herawati. Izin tanya Mbak Mela, jikalau Bupot masih di bawah PTKP, apakah harus download atau tidak? Karena kalau di download jatuhnya terjadi lebih bayar. Gitu. Bagaimana Mbak Mela? Ibu siapa ya Mbak Bulan tadi? Mohon maaf.
Ibu Hermin Herawati, Mbak Mila. Bu Hermin, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau di bawah PTKP Ibu atau Bu Hermin di sini, saya mau tanya dulu Ibu Hermin di sini untuk Bu Potnya itu sendiri atau digabung sama suami Ibu ya? Atau ada penghasilan yang lain Bu? Oke, eh, baik Ibu, kalau semisal Ibu sendiri itu tadi apa ya 2 bulan untuk bukti potongnya sendiri, gimana ya 2 bulan tadi? Boleh diulang lagi? Kalau bukti potongnya masih di bawah PTKP, apakah harus Oh, di didownload? bawah PTKP. Tidak. Oke, Ibu, kalau misalkan Ibu masih di bawah PTKP, nah, kan perhitungan PTKP-nya itu bisa dilihat Ibu ya, ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, karena siapa ya, Bu Hermin tadi memang termasuk ke dalam kategori bukan pegawai, di mana meskipun dia di bawah PTKP itu memang harus wajib melaporkan pajak ya, Bapak ya. Karena perhitungan dari pajaknya tersendiri itu memang dilakukan pemotongan. Nah, ini memang harus di-download bukti potongnya Ibu. Meskipun lebih bayar, memang nanti dari pajaknya juga akan tercek gitu. Lebih better atau lebih bagusnya Ibu melaporkan bukti potong dan mendownload bukti potong. Karena meskipun kita di bawah PTKP, itu tetap kita ada namanya transaksi ujroh atau komisi, di mana nanti dari kantor pajak atau dari perpajakan itu akan mengecek setiap transaksi yang memang sudah dilakukan gitu ya Bapak ya. Jadi kalau Bu Hermin bingung gitu ya, kalau saya sarankan Ibu tetap mendownload meskipun di bawah PTKP, karena itu sudah menjadi nominal nantinya yang akan dilaporkan di kantor pajak. Kalau misal nanti lebih bayar, nanti akan disesuaikan kembali gitu ya. Kalau misalkan dari beberapa komisi atau yang sudah ada itu memang tidak harus lebih bayar, nanti kita akan sesuaikan kembali gitu dengan status PTKP-nya yang memang bisa juga nanti mungkin kalau nanti Ibu mau konsultasi dengan saya atau nanti bisa dipandu, saya akan coba ini kembali Ibu Bapak ya. Karena kalau kita tidak download bukti potong atau melaporkan, malah justru itu sangat khawatir akan nantinya di pelaporan kita ada pengecekan terhadap pajaknya gitu. Saya sarankan sih tetap dilaporkan dan tetap di-download bukti potongnya gitu, Mbak Bulan. Oke, baik Mbak Mila, terima kasih atas penjelasannya. Izin Bu Hermin, apakah penjelasan yang sudah disampaikan Mbak Mila, apakah dapat dimengerti oleh Ibu? Mungkin ada terakhir pertanyaan ya Mbak Mela, kalau misalkan kita belum punya NPWP, itu apakah wajib kita buat NPWP dulu atau bagaimana Mbak Mela? Oke, dari Ibu siapa Mbak? Ini ada dari Ibu Yanti, Mbak Mela, di kolom chat. Oke, mungkin Bu, ya baik, terima kasih Mbak Bulan. Oke, mungkin Bu Yanti di sini bingung ya. Saya tadi apa Mbak Bulan dia punya NPWP gitu ya. Terus mau mengaktifasi NPWP-nya gitu ya Mbak. Iya, kalau misalkan belum punya NPWP itu bagaimana Mbak Mela? Apakah kita harus Mm-mm. bikin NPWP-nya dulu atau bagaimana? Iya, ya Bu Yanti tentu ya kita kalau misalkan yang tadi saya bilang di awal, kalau semisal kita tidak punya NPWP gitu ya, kita harus mengaktifasikan namanya sekarang udah otomatis ada NIK ya. Nah NIK-nya itu akan berbentuk menjadi NPWP. Jadi Ibu langsung saja tidak usah bikin NPWP kayak dulu ya, punya nomor tersendiri, tapi harus mengaktifasikan NIK tersebut. Jadi NIK yang tadinya berbentuk KTP itu Ibu wajib mengaktifkan kembali menjadi NPWP karena supaya apa? Karena di sini Ibu sudah ada namanya bukti potong. Nah, di mana bukti potong sendiri Ibu harus punya NPWP dan mengaktifkannya supaya nanti bisa dilaporkan gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali ya buat Ibu Bapak. Kalau misalkan kita tidak punya NPWP itu akan otomatis saya tidak menyarankan ya itu akan membuat kita bingung ketika kita butuh data pajak, butuh administrasi dan semuanya itu memang membutuhkan namanya NIK dan aktivasi NPWP itu udah otomatis dari NIK tersendiri gitu. Jadi diwajibkan sih Bapak untuk bisa mengaktifasi atau mendaftarkan NIK Ibu Bapak menjadi NPWP supaya ke depannya bisa lancar ya proses administrasinya, entah itu bukan dari transaksi di Pentur atau di perusahaan yang lainnya atau ketika Ibu Bapak membuka usaha itu sangat penting sekali untuk namanya NPWP diaktifkan karena di situ proses segala aturan dan lain-lainnya untuk membukanya itu perlu namanya data pajak atau
NPWP yang sudah aktif dan sekarang sudah otomatis menggunakan NIK, jadi sudah bisa tersinkronisasi melalui NIK, jadi sudah bisa langsung didaftarkan lewat online gitu. Saya menyarankan untuk diaktifasi ya Ibu Bapak untuk NIK-nya gitu. Bu siapa tadi, Mbak Bulan ya, Bu Yanti ya? Ya, betul Mbak Mela. Ya, begitu ya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Mela atas penjelasannya. Karena sudah ada 3 penanya, maka sesi pertanya jawab ini kita cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan partisipasinya pada sesi malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian coaching klinik, panduan akses, korteks, dan sosialisasi bukti potong konsultan malam ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu konsultan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan malam ini sampai selesai. Semoga materi yang disampaikan malam ini dapat bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami serta melakukan akses korteks dan administrasi bukti potong konsultan ke depannya. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat praktik secara langsung malam ini karena keterbatasan device atau jaringan, tidak perlu khawatir karena nanti untuk materinya akan saya bantu share juga. Jadi silakan Bapak Ibu bisa kembali mengikuti panduan yang sudah disampaikan dan dapat dipraktikkan setelah sesi ini menggunakan device yang tersedia. Sebelum kita benar-benar menutup kegiatan pada malam ini, izin kita untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Baik, sebentar. Di sini ada 2 slide. Insya Allah di sini sudah ada Bu Yuyun, ada Pak Kastuf, ada Bu Erna Wahyuni juga, ada Bu Heni, ada Bu Yulis yang sudah on cam. Boleh Bapak Ibu untuk jari V-nya, jangan lupa. Tahan ya Bapak Ibu, 3, 2, 1. Tahan sebentar. Baik, untuk slide kedua, tahan sebentar, 3, 2, 1. Baik. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Sudah selesai untuk sesi coaching pada malam hari ini. Saya Tri Bulan Lestari selaku MC yang memandu kegiatan Zoom pada malam hari ini. Mohon maaf apabila selama sesi Zoom ini terdapat kekurangan. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Bapak, Terima selamat kasih Bapak malam. Ibu. Selamat Terima istirahat. kasih Mbak Bulan, terima Terima kasih kasih Bu Mbak Mela atas Yuyun. Terima materinya. kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Izin Yuyun dan keluar ya Mbak Mbak. Mela. Iya Ibu. Amin.